Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Qurainun Yusuf, Mutiara Nur Jasinda, Nurul Amalia, Nur Hidayat, Andi Arwira Firman Bidu, dan Nita Boko. Apa itu delay walking? Delay walking atau keterlambatan berjalan adalah kondisi di mana anak belum bisa berjalan, padahal anak lain seusianya sudah mampu melakukannya. Berikut adalah tahap pertumbuhan anak sesuai usia 0 sampai 12 bulan. Usia 0 sampai 3 bulan. Motorik kasar, mengangkat kepala dan dada saat tengkurap, menyokong tubuh bagian atas dengan lengan saat tengkurap, membuka dan menutup telapak tangan, mengangkat tangan ke mulut, meraih dan menggoyangkan mainan. Visual, menatap wajah orang tuanya, mengikuti objek yang bergerak, dan mengenali orang yang familiar pada jarak dekat. Bicara dan pendengaran, tersenyum dan mendengar suara ibunya, mulai echoing atau bergumam mengeluarkan suara. Sosial dan emosional, mulai tersenyum, mulai menikmati bermain bersama orang lain, lebih komunikatif dan ekspresif dengan wajah dan tubuh. Usia 4 sampai 7 bulan. Motorik, tengkurap bolak-balik, duduk awalnya dengan bantuan tangan kemudian tanpa bantuan tangan, mengambil benda dengan satu tangan, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain, dan memegang benda dengan grasping atau menggenggam bukan dengan menggunakan dua jari. Visual, dapat melihat beraneka warna, mampu melihat gerakan benda yang bergerak. Bahasa, berespon bila namanya dipanggil, mulai bereaksi terhadap tidak, membedakan emosi dengan nada bicara, berespon pada suara dengan membuat suara, bersuara untuk mengekspresikan rasa senang atau tidak nyaman, babbling dengan beberapa konsonan. Kognitif, dapat menemukan objek yang disembunyikan, berekspresi dengan tangan dan mulut, berusaha mendapatkan objek yang jauh dari jangkauan. Sosial dan emosional, mulai senang bermain bersama, tertarik dengan bayangan di cermin, dan berespon terhadap ekspresi emosi orang lain. Usia 8 sampai 12 bulan. Motorik kasar, duduk dari posisi tidur tanpa bantuan, merangkak maju, berjalan sambil berpegangan pada furnitur, mampu berdiri sebentar tanpa bantuan, dan dapat berjalan 2 sampai 3 langkah tanpa bantuan. Motorik halus, memegang benda dengan menggunakan dua jari, membenturkan dua kubus bersamaan, memasukkan dan mengeluarkan benda ke dalam atau keluar wadah, melemparkan benda dengan sengaja, menusuk lubang dengan jari telunjuk, dan mencoba mencoret-coret. Bahasa, lebih memperhatikan gerakan mulut orang saat diajak bicara, berespon dengan kalimat sederhana, berespon terhadap tidak, menggunakan gerakan sederhana untuk menyatakan keinginan, misalnya menggelengkan kepala untuk tidak, babbling dengan nada yang bervariasi, bicara dada dan mama, menggunakan kata-kata seri, misalnya oh, dan mencoba untuk meniru kata-kata. Kognitif, mengeksplorasi objek dengan berbagai cara, menggoncangkan, membenturkan, melempar, dan menjatuhkan, menemukan dengan mudah objek yang disembunyikan, melihat gambar yang tepat bila suatu gambar disebutkan namanya, menirukan gerakan isyarat, dan mulai menggunakan benda dengan benar, seperti gelas untuk minum, sisir untuk menyisir rambut, dan lain-lain. Sosial dan emosional, malu atau cemas pada orang yang tidak dikenalnya, menangis saat ibu atau ayahnya meninggalkannya, menunjukkan ketertarikan khusus pada orang-orang dan mainan tertentu, mungkin takut pada situasi tertentu, lebih memilih ibu atau pengasuhnya dibandingkan orang lain, mengulang suara atau gerak tertentu untuk menarik perhatian, merentangkan lengan atau kaki untuk memudahkan saat dipakaikan baju atau celana. Faktor yang mempengaruhi delay walking menurut Harlock. A. Gizi pada ibu, karena janin akan mendapatkan makanan dari aliran darah ibu yang berasal dari plasenta. B. Kekurangan vitamin terutama vitamin C, B6, B1, D, E, dan K. C. Kesehatan ibu,
Ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis akan mengganggu perkembangan janin. D. Faktor resus. Ketidaksesuaian antara resus ibu dan ayah yang dapat menyebabkan kerusakan sel pada janin dapat menimbulkan komplikasi fisik ataupun mental yang berbahaya. E. Obat-obatan. Obat-obatan sangat tidak diperbolehkan untuk ibu hamil, misalnya obat penenang, yang akan menyebabkan mulut-mulut janin terbelah. Barbiturates. Pada dosis tinggi menyebabkan janin kecanduan, gelisah, dan mudah terkena luka. F. Sinar X dan radium. Radiasi dapat menyebabkan mutasi gen atau perubahan permanen pada materi genetik. Misalnya saja, terjadi kecacatan fisik permanen pada anak-anak Chernobyl yang terkena radiasi nuklir. G. Alkohol. Fetal alcohol syndrome merupakan keabnormalan yang tampak pada anak dari ibu yang meminum alkohol selama kehamilan. H. Menghisap rokok. Ibu yang merokok akan berdampak pada perkembangan kandungan pra-kelahiran dan pasca kelahiran. Menurut Anugrogo, ada beberapa kondisi yang mempengaruhi keterlambatan pada motorik pada saat postnatal. 1. Gangguan pada otak seperti hipersensitif. 2. Trauma, terkena benturan pada bagian kepala. 3. Infeksi, misalnya seperti meningitis dan ensefalitis. 4. Pendarahan di dalam kepala. 5. Kelainan faktor pembekuan darah. 6. Gangguan tulang belakang, misalnya terdapat sistem syaraf otot yang terjepit. 7. Bayi yang terlahir dalam keadaan prematur. 8. Bayi berwarna kuning akibat penumpukan pigmen empedu di ganglia basalis otak jaringan syaraf. 9. Bayi dengan berat badan rendah atau kurang dari 2.500 gram. Ada beberapa alat yang lebih memberikan banyak manfaat terhadap proses perjalanannya anak, diantaranya Baby Moonwall. Dengan alat ini, Anda tidak perlu lagi membungkuk untuk memegangi tangan atau badan bayi saat menita. Alat sederhana, penopang badan bayi berbentuk seperti celana yang terhubung dengan tali panjang ke atas yang bisa digunakan oleh orang tua untuk berpegangan. Baby Push Walker. Cara menggunakannya didorong. Hal ini terbilang lebih efisien untuk merangsang motorik anak. Anak bisa berdiri sendiri dengan berpegangan pada handle mainan tanpa penopang yang bisa melatih keseimbangan anak, otot panggul hingga tungkenya. Saat anak berjalan, mainan ini akan ikut bergerak sehingga anak akan terangsang untuk mengikuti pergerakan mainan. Alat ini bisa melatih keberanian proses tumbuh kembang dan melatih keberanian melangkah dan bergerak tanpa bantuan orang lain. Funky Footprints. Supaya proses belajar berjalan lebih menyenangkan, Funky Footprints bisa Anda gunakan sebagai penunjang saat menita bayi. Bentuknya berupa karet dengan sejumlah tapak kaki, gambar tapak kaki. Anda bisa mengarahkan bayi untuk melangkah di tiap gambar tapak kaki. Ketika terinjak, akan ada lampu kelap-kelip dan juga suara musik yang bisa merangsang bayi. Alat ini bisa didapat di market dengan harga sekitar 300 ribuan. Yang keempat, sepatu pre-walker. Sebenarnya, pada proses belajar berjalan, bayi disarankan untuk terbiasa tanpa alas kaki. Hal ini untuk merangsang sensorik di telapak kakinya. Namun, pada momen-momen tertentu, Anda bisa memberikan sepatu pre-walker untuk mengenalkan pada bayi berbagai tekstur dan kondisi saat berjalan. Bayi akan merasakan perbedaan proses saat berjalan dengan telanjang kaki dan menggunakan alas kaki. Sepatu pre-walker juga berfungsi untuk melindungi kaki bayi supaya tidak mudah luka saat beraktivitas. Pilihlah bahan yang membuat nyaman bayi sehingga bayi tidak rewel saat memakainya. Yang kelima, kursi plastik dan kardus. Bagi Anda yang ingin berhemat, ada beberapa perabot di rumah yang bisa digunakan sebagai alat belajar jalan untuk bayi. Salah satu yang bisa digunakan adalah kursi plastik. Kursi plastik cukup kokoh menjadi tempat berpegangan bayi dan mudah didorong. Selain kursi plastik, Anda juga bisa menggunakan kardus berukuran agak besar. Anda bisa memasukkan beberapa mainan ke dalam kardus untuk memberikan sedikit beban. Sediakan area yang luas dan biarkan anak bermain dengan mendorong kursi atau kardus tersebut. Yang keenam, Play School Step Star Walk and Ride. Alat bantu jalan bayi dorong ini bisa memiliki dua fungsi, yaitu sebagai mainan dorong-dorongan agar anak dapat berjalan, juga untuk mainan mobil-mobilan. Play School Step Start Walk and Ride ini cocok untuk bayi berusia 6-36 bulan. Alat bantu jalan bayi ini terbuat dari kartun berkualitas, bisa diatur sesuai dengan besar kecil ukuran tubuh bayi. Menstimulasi keterlambatan berjalan. 1. Genggam tangan si kecil untuk menitahnya. 2. Biarkan ia bertelanjang kaki. 3. Latihan bersama teman sebaya. 4. Beri si kecil mainan dorong. 5. Ajak ia berenang. 6. Cari satwa peliharaan yang aktif.
7. Letakkan si kecil di lantai. 8. Bermain tarik tambang. Dan 9. Tawari ia hadiah. Hasil wawancara mengenai keterlambatan berjalan pada anak. Rata-rata usia anak yang mengalami keterlambatan berjalan yakni dari usia 18 bulan hingga 4 tahun dengan riwayat keterlambatan berjalan dan penyakit bawaan. Rata-rata anak yang mengalami keterlambatan berjalan adalah anak pertama, anak kedua, anak keempat, dan anak keenam. Berikut adalah hasil penyebaran Google Form. Bagaimana respon ibu atau bapak mengenai penggunaan baby walker? Rata-rata responden menjawab baby walker tidak baik untuk penggunaan anak yang ingin belajar berjalan, dan hanya satu yang menjawab bahwa baby walker sangat membantu dalam melatih anak berjalan. Apa upaya yang ibu atau bapak lakukan agar anak dapat menghindari alat bantu berjalan atau baby walker sehingga anak dapat cepat berjalan? Rata-rata responden menjawab dengan mengajarkan dan mencontohkan, sering dilatih berjalan, membawa anak berjalan di atas rumput, tidak membelikan baby walker, dan ada juga yang menjawab tidak melakukan upaya sama sekali karena responden tersebut tidak menggunakan baby walker sebagai media belajar berjalan pada anaknya. Apakah ibu atau bapak memiliki keturunan keterlambatan? Rata-rata responden menjawab tidak dan hanya satu orang yang menjawab iya. Kegiatan apa saja yang dilakukan ibu atau bapak untuk mendorong anaknya agar dapat berjalan? Rata-rata responden menjawab dengan mengajarkan terus-menerus, mencontohkan, selalu disupport, terapi dan berjalan di atas rumput pagi-pagi dengan kaki telanjang. Bagaimana respon ibu atau bapak mengenai penggunaan baby walker? Rata-rata responden menjawab baby walker tidak baik untuk penggunaan anak yang ingin belajar berjalan, dan hanya satu yang menjawab bahwa baby walker sangat membantu dan melatih anak berjalan. Usaha atau fisioterapi apa yang ibu atau bapak lakukan untuk mengatasi hal ini agar tidak terlambat berjalan? Rata-rata responden menjawab dengan memijat kaki anak, fisioterapi urut, selalu melatih berjalan, pijit hanya menggunakan terapi tradisional seperti berjalan di atas rumput pagi-pagi dengan kaki telanjang, bahkan ada yang menjawab tidak memberikan usaha fisioterapi apapun kepada anaknya. Adapun kesimpulan dari materi kami adalah, delay walking adalah kondisi di mana anak belum bisa berjalan, padahal anak lain seusianya sudah mampu berlari. Faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya gizi dan vitamin pada ibu. Saat mengandung, ibu memiliki riwayat penyakit menular. Ibu sering mengonsumsi obat-obatan alkohol dan merokok saat hamil. Dari hasil wawancara, anak yang mengalami delay walking berusia 18 bulan hingga 4 tahun yang disebabkan oleh gen, penyakit bawaan, serta penggunaan alat stimulasi yang kurang tepat seperti baby walker. Adapun alat yang tepat untuk menstimulasi perkembangan berjalan pada anak diantaranya baby moonwalk, baby push walker, funky footprints, sepatu pre-walker, kursi plastik, dan kardus play school, step start walk and ride. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menstimulasi delay walking adalah selalu melatih si kecil dengan menggenggam tangan untuk latihan bersama teman sebaya. Biarkan ia berjalan dengan kaki telanjang, beri si kecil mainan dorong, bermain tarik tambang, ajak ia berenang, cari satwa peliharaan yang aktif, dan yang terakhir adalah meletakkan si kecil di lantai. Mungkin sampai sini saja video kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video kami dapat bermanfaat dan penonton juga mendapatkan pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.